elemen listrik di sini, yang dimaksud dengan elemen listrik adalah komponen-komponen dalam alat elektronik yang nantinya akan menghasilkan panas. Jadi contohnya apa? Komponen-komponen elektronik yang menghasilkan panas, lampu, ya toh? Kalau kita pasang lama-lama dia jadi panas. Setrika, banyak lagi yang mengubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, elemen-elemen yang terkandung dalam itu, itulah yang disebut elemen listrik. Di sini contoh soal untuk hambatan elemen listrik. Sebuah lampu pijar memiliki spesifikasi, jadi lampu di rumah itu ada speknya, berapa volt, berapa watt. Yang biasa orang tahu kalau beli lampu kan cuma ini berapa watt, ini berapa watt. Padahal di dalam lampu itu ada spek voltnya, tegangannya, dan juga ada dp daya atau watt. Nah, berarti dari soal untuk rangkaiannya seperti ini, misalnya rangkaian dipasang. Misalnya ini dari sumbernya, baru rangkaiannya dihubungkan dengan lampu. Baru misalnya di sini dipasang sebuah hambatan. Oke, ini pasti kutub positif, ini kutub negatif. Jadi otomatis arus mengalir dari positif ke negatif. Oke. Dari komponen di sini diketahui yang pertama itu arus yang mengalir I, terus ini apa? Ini namanya apa? Apa namanya ini? Hambatan. Jadi ini R. Baru di dalam lampu ini itu mengandung yang namanya hambatan dalam. Kita beri simbol saja RL. Jadi nanti di setiap lampu atau komponen listrik pasti mengandung hambatan dalam. Karena supaya membedakan hambatan yang di sini sama yang hambatan yang dikandung lampu, maka kita beri simbol dia pakai RL yang menandakan berarti ini adalah hambatan yang dimiliki oleh lampu. Ini hambatan yang ada di rangkaian secara keseluruhan. Nah, dari soal yang diketahui yang pertama itu lampu, spek lampu ya, spek lampu, spesifikasi lampu. Spesifikasi lampu itu 30 volt, berarti tegangannya adalah 30 volt dan dayanya adalah 90 watt. Terus apalagi dari contoh soal diketahui sumber, ini kan sumber tegangan toh? Sumber tegangan yang mengalir V secara keseluruhan itu adalah 120 volt. Jadi bedakan yang V ini sama V yang mengalir dari sini. Ya, ini V yang secara keseluruhan itu nilainya 120 volt. Berarti di sini 120 volt. Kalau yang ini yang dimiliki oleh lampu. Jadi bedakan sama yang ini. Oke. Selanjutnya kita menghitung dulu hambatan, kan di sini lampu yang diketahui, yang ditanyakan itu adalah berapa hambatan R, nilai hambatan R, agar katanya daya lampunya tetap, berarti daya lampunya tetap 90 watt, tidak berkurang. Karena kan kalau ada hambatan pasti berkurang daya yang dimiliki oleh yang didapatkan oleh lampu tersebut. Jadi kita bagaimana caranya kita menentukan R ini agar daya lampunya tetap 90 watt. Berarti yang ditanya itu nilai dari R. Oke, penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama kita lakukan di sini adalah cari dulu nilai ini. Karena RL belum diketahui, ya toh? Kan lampu baru yang diketahui, baru dayanya sama, tegangannya sama dp daya. Kalau untuk RL belum diketahui, jadi kita cari dulu nilai RL. Nah, ini rumus RL itu dari daya disipasi
daya disipasi itu kan rumusnya nanti kita rubah, kita putar jadi RL sama dengan V kuadrat per Kenapa Memnov ya? Oh, belum pergi. P. RL sama dengan V kuadrat per P itu untuk mencari hambatan dalam lampu. Oke, jadi kita taruh V di sini, kita taruh nilainya. Oke. Oke, berarti kita hitung hambatan dalam dari lampu tersebut. V kuadrat per V. Nah, bagaimana kita menentukan V ini? V ini ada dua, iya toh? Tapi karena kita menghitung dulu hambatan yang ada di lampu, berarti V yang dipakai adalah V yang dimiliki oleh lampu. Berarti V-nya berapa di sini? 30. 30 kuadrat dibagi dengan dayanya berapa? 90 watt. 90 watt. Oke, ini berapa? 300 kuadrat. 300 kali 30 kali 30 berapa? 30 kali 30, 3 kali 3 900 dibagi 90. Berarti daya hambatan dalam lampu itu berapa? 900 bagi 90? 10. Betul? Jadi RL, nilai RL itu sama dengan 10 ohm. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi yang diminta adalah berapa hambatan, ya toh, agar daya yang dimiliki oleh lampu itu tetap 90 watt. Karena kalau turun berarti DP lampu nanti jadi lebih redup. Nah, tadi kita sudah menghitung nilai hambatan dalamnya DP RL yang dimiliki oleh lampu yaitu 10 ohm. Nah, sekarang ada syarat yang harus kita penuhi juga agar supaya daya lampunya tetap 90 watt. Yaitu pakai rumus daya disipasi di sini. Yaitu rumusnya adalah ini sambungan penjelasan ya. V sama dengan I kuadrat dikali dengan RL. Nah, kita di sini yang kita perlukan adalah syaratnya DP nilai I berapa supaya dayanya 90 watt. Berarti P ini tetap kita patok di 90. Diputar saja dulu rumusnya, berarti jadi I kuadrat sama dengan P per R2 RL. Oke. P-nya berapa? Tadi supaya tetap berarti P-nya tetap kita pakai 90 watt. Dibagi dengan RL. Tadi berapa yang kita hitung RL-nya? 10. 90 bahagi 10 Terus 9. 9. Ini baru I kuadrat. Nilai I-nya berarti berapa? Akar dari 9 berapa? Akar 9 3 ampere. Oke. Jadi kita sudah mendapatkan nilai arus yang mengalir apabila dayanya tetap 90 watt. Nah, sekarang yang kita perlu cari di sini itu adalah nilai dari R. Nah, kalau yang ini kita menggunakan hukum Ohm. Hukum Ohm kan V sama dengan I kali R. Berarti kalau mau cari R, berarti R sama dengan V per I. R sama dengan V per I. Nah, R di sini itu adalah R total. Kenapa dia R total? Karena di sini mengandung dua R. Ada RL, ada R. Yang dua-duanya disusun secara apa ini kalau begini? Secara Seri. Berarti hanya di jumlah. Berarti R total di sini pakai R total ya, supaya tidak salah. Itu didapat dari R yang ini Ditambah RL. dengan RL. L sama dengan V berapa? V tadi kita dapat. V-nya yang kita pakai V secara keseluruhan. Berarti yang terakhir V-nya kita pakai 120. 120 karena ini sudah bicara mengenai DP rangkaian. Beda kalau semua orang bicara mengenai DP lampu. Kalau lampu tadi kita pakai yang V yang dimiliki oleh lampu. Oke, berarti di sini 120 dibagi tadi I-nya berapa? 3.
R yang kalian cari ditambah dengan RL. Berapa RL tadi? RL 10, ya toh? Saya 10. 10 ohm. 120 bagi 3 berapa? 12 bagi 3? 12 bagi 3? 4. 4. Berarti 10. R sama dengan 40. Ini pindah ruas. Jadi ini kan plus, berarti jadi Minus. berarti R-nya adalah 30. 30 ohm. Oke. Inilah jawabannya. Syarat nilai R agar daya yang dimiliki lampu itu tetap 90 watt. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Sedikit apa ya? Boleh? Ada pertanyaan sampai di situ?